Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari IG yang berjudul Pengalaman Teror Pompa Air tahun 2011. Cerita ini ditulis langsung oleh akun bernama @sbuahmanis. Ini adalah cerita horornya sewaktu di rumah pindahan. Asli bikin merinding banget, pokoknya serem. Jadi tanpa menunggu lama, kita mulai saja ceritanya. Hai, aku Tio. Saat ini, aku berdomisili di Bekasi. Rumah ini adalah rumah kontrakan kakak aku, bersama istrinya. Tepatnya di wilayah kota Bekasi juga. Entah rumah ini memang angker atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi inilah yang aku rasakan pada saat itu. Jadi waktu itu, aku duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan aku sedang ngungsi gitu di rumah kontrakan kakak. Karena ada sedikit masalah di rumah orang tua. Di hari pertama pindah, semuanya normal-normal saja. Sampai setelah 1 mingguan di sana, aku merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Oh iya, Dena rumah kakak aku itu adalah rumah dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada dapur, ruang tamu, dan teras rumah tipe 21 gitulah, kurang lebihnya. Memang perumahan ini terhitung cuma ada 7 rumah. Rumah klaster yang ada di daerah Bekasi. Aku anaknya ini emang suka nyanyi gak jelas gitu sebelum tidur. Dan aku juga waktu itu jarang banget sholat atau ngaji. Jadi di malam itu, aku merasa jauh banget sama kamar kakak aku. Terus merasa kayak ada yang liatin dari balik jendela depan kamar aku. Oh iya, kamar aku ini berhadapan langsung dengan dapur. Jadi bisa ngeliat orang lagi masak dari dalam kamar. Bahkan kadang juga, kalau ada yang lagi masak, aroma masakannya itu nyampe ke kamar aku. Sampai akhirnya ya, dimulai deh babak yang menegangkan itu. Ketika aku tertidur lelap dan bermimpi, mimpi itu benar-benar berasa banget, kayak nyata. Dengan visualisasi kamar aku dan rumah aku. Jadi seolah-olah ya, aku lagi ngeliat diri aku yang ada di mimpi itu. Terus di mimpi itu, aku ngeliat mesin pompa air itu marah-marah dengan kalimat kasar. Kalau mau diterima di sini, jangan buat ulah. Jangan ganggu. Dan di situ, itu bener-bener kayak ada orang yang lagi marah besar karena keganggu. Tapi gak ada bentuknya gitu. Dan itu keluar dari mesin. Seketika aku bangun dengan badan yang udah basah keringetan. Karena kayak kaget gitu loh, di jam 1 pagi. Tapi, di mimpi itu ya, aku ngerasa kayak udah lama banget dimarahin sama mesin itu. Dan aku ternyata baru tertidur 30 menit. Karena tepatnya, aku tidur di jam 12:30 pagi. Sampai detik itu juga, aku hari nangis-nangis ke kamar kakakku dan istrinya. Karena ketakutan dan langsung cerita semua yang aku mimpiin. Kata kakak aku, udah gak apa-apa. Cuma mimpi tuh, balik lagi ke kamar, baca-baca doa. Bayangin ya, orang udah ketakutan, malah disuruh balik ke kamar. Akhirnya aku balik lagi dong ke kamar, dengan rasa cemas, takut, sedih. Pokoknya semuanya itu campur aduk. Mana itu mesin pompa air depan banget di jendela. Apa gak trauma melihat jendela di depan mata? Nah, beberapa menit kemudian, aku lihat kalender. Ternyata itu tanggal 5 Mei tahun 2011. Tepatnya di hari Kamis. Jadi makin gak bisa tidur. Karena tahu kalau hari ini adalah hari Kamis. Benar atau enggak? Orang taunya kan hari Kamis itu adalah malam Jumat. Yang artinya agak horor ya. Rasa takut makin mendalam. Pokoknya udah gak karuan lagi deh. Keringatannya kayak apa. Padahal kipas angin udah volume di paling besar. Dan akhirnya, malam itu mau gak mau harus dipaksa merem. Karena harus sekolah pagi. Walaupun hati udah gak karuan. Pokoknya ketakutan banget. Akhirnya pagi hari pun aku bangun. Dan ternyata ayam peliharaan kakak aku, yang satu itu mati tiba-tiba. Tanpa ada tanda-tanda kayak kena sakit ataupun virus. Entah ada hubungannya atau enggak,
dengan kematian ayam piaraan kakak aku dengan mimpi yang semalam aku itu. Tapi kayak aneh aja sih. Kenapa ayam peliharaan itu bisa mati pagi hari setelah mimpi itu? Bahkan kakak aku ya, itu bilang, semalam padahal masih sehat-sehat aja kok ayamnya. Dan akhirnya, malam demi malam aku lewati. Ya biasa aja tanpa ada apa-apa. Sampai dengan hari Kamis minggu depannya, tepatnya di tanggal 12 Mei tahun 2011, malam itu ya, aku kembali dimimpiin oleh mesin pompa air itu. Kali ini mimpinya benar-benar berasa nyata, senyata-nyatanya. Dan di mimpi itu, aku kembali mendengar suara marah dari dalam mesin pompa air itu. Marahnya itu benar-benar seperti kayak dia itu gak suka sama aku, dan juga gak suka sama kakakku yang tinggal di tempat itu. Ngapain masih di sini? Udah dibilang, jangan ganggu, ini wilayah saya. Di mimpi itu akhirnya, sosok itu menampakkan dirinya. Muka sosoknya itu besar, hitam, bahkan sampai terbang. Mirip kayak hewan ikan pari, kalau dari segi visualisasinya. Cuma ya, ini tuh bener-bener satu atap. Di dapur penuh dengan makhluk itu, dan hitam semua gitu. Di mimpi itu aku ngeliat kakak aku keluar dari kamar, dan kayak kaget juga. Tapi setelah kakak aku kaget ketemu makhluk itu tuh malah kayak nyerang kakak aku. Dan ngomong kata-kata yang gak biasa diucapin sama manusia. Kayak manusia yang lagi ngomong dengan bibirnya yang dijahit gitu. Nah, setelah makhluk itu ngomong-ngomong gak jelas dan kayak teriak keluar, di situ aku bangun dengan keadaan yang sama kayak minggu lalu. Badan basah karena keringetan dan jantung yang berdetak kenceng banget. Dan lagi-lagi, kebangun pada jam yang sama pada saat kayak minggu lalu. Aku pun baca doa dengan semampuku. Karena ya, aku belum bisa baca kitab suci agamaku dengan sempurna. Aku mulai ambil kitab suci untuk aku peluk aja, sampai aku tertidur lelap. Akhirnya pada pagi hari pun tiba. Setibanya aku mau berangkat sekolah. Di depan rumah kontrakan, persis nih di depan pagar, ada ular dan darahnya tergeletak. Lagi dan lagi, ada hal yang aneh setiap hari Kamis malam setelah mimpi itu. Tidak langsung pikir panjang, di situ pun aku langsung memberitahu kepada orang tuaku kalau di rumah itu ada yang gak aman dan aku gak mau tinggal di situ. Dan pada hari itu juga ya, setelah sekolah, aku langsung berkemas dan juga pulang ke rumah orang tuaku karena saking takutnya guys. Dan akhirnya aku pun langsung pulang ke rumah orang tuaku. Gak lama sesudah kepulanganku ke rumah orang tuaku, aku dikabari oleh kakakku kalau dia juga mau pindah dan tidak lagi lanjut untuk mengontrak di situ. Entah apa alasannya, sampai saat ini pun kakakku gak ngasih tahu alasannya apa. Mungkin ya kesimpulan dari cerita ini adalah kalau kita baru menempatkan diri di sebuah rumah atau lingkungan yang baru, alangkah baiknya berbuat baik dan sering berdoa dan berdekat diri kepada Sang Pencipta agar selalu dilindungi dari apapun itu. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Kalau menurut kalian gimana? Coba dong kasih pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Sampai di sini di ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.